Sebenarnya kalau bilang kasus-kasus yang bisa ditangani yang paling sering terjadi di lapangan itu apa sih, Dok? Paling sering sih kalau kita masih trauma ya dok ya. Kecelakaan? Tidak hanya kecelakaan, Oke. trauma rumah tangga pun. Trauma rumah tangga? Di rumah tangga. Di rumah tangga, oke. Bukan Mohon maaf. trauma akibat. Oke, KDRT bukan, Bukan. ya? Ngomongin soal KDRT ini berarti kan sebetulnya di rumah tangga bisa terjadi banyak hal. Bisa mungkin menampar sesuatu dan kemudian tangannya jadi bermasalah gitu, ya? Oh, itu tadi dokter Jody cerita mengenai menampar sesuatu ya. Ya. Jadi ada istilahnya di ilmu bedah tangan namanya boxer fracture dok. Berarti yang sering terjadi boxer fracture adalah pada laki-laki? Pada laki-laki. Oke. Setelah itu malamnya ketemu saya. Malamnya ketemu dokter, oke. Pertanyaan saya balik, pernah ketemu pasien yang kayak gitu yang wanita nggak? Karena dia menampar laki-laki? Belum. Oke. Karena biasa laki-laki yang pasrah aja ya. Apakah semua kasus ortopedi memerlukan pembedahan? Oh, Nah, gimana dok? jawabannya tidak dok. Oke. Jawabannya tidak. Jadi ya mungkin kalau sobatku ini ingin memahami bahwa Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Wisnu, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang narasumber, seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan upper limb and microsurgery. Dan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini kami sangat berbahagia beliau bersama dengan kita dan bisa akan memberikan pelayanan khususnya pada sobatku sekalian. Kita sambut Dr. Setiaji Hadinoto. Apa kabar dokter? terima kasih Dr. Jody, kabar baik. Sehat? Sehat selalu. Luar biasa. Nah, saya perkenalkan ini Dr. Setiaji Hadinoto, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis upper limb and microsurgery, magister biomedik. Dan nanti kita akan perkenalan dulu Dr. Aji. Waduh. Ini kalau kita mau tanya dok, sebetulnya ini kan spesialisnya subspesialis yang khusus nih, upper limb and microsurgery. Sebetulnya ini subspesialis yang akan menangani apa dan kasus apa saja yang bisa ditangani? Silakan dok. Oke, wah ini terima kasih perkenalannya Dr. Jody ya. Jadi saya itu seorang dokter ortopedi dan memang sekolah atau konsultannya adalah di bagian, kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih enaknya tangan, lengan, bedah mikro ya. Tangan, Lengan, bedah mikro. Oke. Apa aja tuh dok? Jadi selain saya menangani kasus-kasus ortopedi pada umumnya, namun saya lebih concern ke bagian ekstremitas atas Dr. Jody ya. Ekstremitas atas Itu berarti mulai dari bahu sampai dengan ujung jari. Sampai ujung jari dok ya. Oke. Dan yang menariknya lagi adalah ortopedi itu ternyata tidak cuma soal tulang. Oke. Padahal orang ngomong bedah ortopedi, bedah tulang ya. Ya, tapi betul ternyata sekali. wah ini menarik. Gimana dok? Ya, jadi memang mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman sobatku mungkin pahamnya kalau wah saya sakit patah tulang nih, saya ke dokter tulang, gitu. Namun sebenarnya concernnya adalah ortopedi itu bukan bedah tulang, tidak hanya tulang lebih tepatnya. Kalau kita bicara mengenai ortopedi sebenarnya, saya coba menjelaskan dulu ya. Silakan dok. Silakan. Ortopedi itu dari kalimatnya itu terdiri dari dua, yaitu orto dan pedi. Orto itu artinya lurus, pedi itu artinya anak-anak. Anak-anak. Jadi nggak ada kalimat tulang di situ. Oke. Dan dulu dia diciptakan ilmu ortopedi itu karena untuk mengobati kelainan bengkok pada anak dengan cara dipasang kayu supaya saat anak itu tumbuh tulang yang bengkok menjadi lurus. Oke. Maka Filosofinya itu begitu. filosofi seperti itu. Baik. Ya. Dan ternyata kedepannya berkembang bahwa ortopedi itu ternyata tidak hanya ngurusi tulang. Cuma kita lebih concern ke bidang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal tuh berarti apa aja dok? Berarti segala sistem yang mengakibatkan tubuh kita bisa bergerak. Oke. Tidak hanya tulang, termasuk di dalamnya otot, pembuluh darah, saraf, bahkan kulit. Oke. Itu pun termasuk ke bidang ke ortopedi. Oke. Gitu, Jadi Dok. keseluruhan. Jadi kalau seandainya tulang dibungkus dalam tanda kutip ya dok ya, dengan otot dan sebagainya dan seluruh jaringan, maka istilahnya bagian spesialis ortopedi itu menghandle keseluruhan. Betul. Nah, berhubungan dengan upper limb and microsurgery-nya gimana dok? Kenapa khusus tangan dan kenapa dokter Aji ini filosofinya juga senang sekali mendalami ini? Kira-kira gimana? Wah, menarik. Betul sekali, Dok. Terima kasih. Jadi, kenapa tangan itu bisa menjadi suatu subspesialisasi sendiri ya? Bahwa ternyata di dunia ini makhluk yang memiliki kompleksitas dan fungsi yang sempurna seperti tangan kita itu hanya manusia sebenarnya. Kalau misalnya kaki ya dok ya, kaki itu fungsi utama adalah untuk berjalan. Semua hewan punya kaki gitu, bisa untuk berjalan. Tapi tidak ada hewan yang punya kemampuan gerakan sangat kompleks seperti tangan kita. Sehingga disitulah dibentuklah
subspesialisasi ortopedi yang memang khusus memikirkan gimana sih cara mengurusi tangan kita ini. Walaupun kecil, tapi sangat bermakna. Oke. Jadi karena saya tertarik sesuatu yang sifatnya kecil-kecil, saya tertarik mendalami itu, Dok. Oke, itu yang upper limb tangan ya dok ya. Microsurgery-nya itu apa dok? Jadi operasi kecil-kecil atau gimana ceritanya? Oke. Karena memang tangan itu, sebenarnya tangan itu kan kecil ya, kalau dibandingin paha, tulang kering kan kecil ya tangan. Oke. Tapi dari benda yang kecil ini, terdapat struktur yang sangat kompleks di dalamnya. Sehingga disitulah microsurgery berperanan. Microsurgery berperan itu maksudnya adalah untuk mengurus hal-hal yang sifatnya kecil-kecil sekali, yang harus kadang-kadang operasi menggunakan mikroskop. Oke. Contohnya apa? Pembuluh darah jari. Itu kecil sekali ukurannya, bahkan 1 cm saja. Saraf jari. Nah, itu yang kecil-kecil seperti itu dok yang kita kerjakan. Makanya disebut microsurgery. Oke. Luar biasa. Jadi semua hal yang kecil dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Tentu. Ya, pasti begitu ya. Oke. Ngomong-ngomong operasinya pernah paling lama berapa lama dok operasinya? Berapa jam? Saya 12 jam. 12 jam. 12 jam. Masih. Luar biasa. Itu pengalaman beliau luar biasa. Sebenarnya kalau bilang kasus-kasus yang bisa ditangani yang paling sering terjadi di lapangan itu apa sih dok? Kasusnya untuk tangan ya misalnya ya? Tangan ya. Iya. Paling sering sih kalau kita masih trauma ya dok ya. Kecelakaan? Tidak hanya kecelakaan, trauma rumah tangga pun. Trauma rumah tangga? Di rumah tangga. Di rumah tangga, oke. Bukan trauma akibat. Oke, KDRT bukan ya? KDRT, Oke, ya. Di rumah. di rumah. Istilahnya sehari-hari yang bisa kita jumpai gitu ya dok? Ya, yang bisa sering jumpai. Oke. Sehingga seperti itu. Yang paling umum ya, yang bisa Paling dijumpai sehari-hari adalah trauma karena kecelakaan, Ya. maupun trauma kerja dan trauma di rumah tangga. Trauma di rumah, oke. Ya. Yang paling sering melibatkan, kalau misalnya kayak dokter Aji gimana ini kontak nih misalnya, wah dok kita butuh subspesialis upper limb microsurgery untuk kasus ini. Yang sering banget pengalaman dokter Aji untuk melibatkan tangan itu kecelakaan model apa aja dok? Semua kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan struktur di tangan kita. Struktur di tangan? Seperti misalnya kalau kecelakaan kerja ya, Ya. paling sering tangan terjepit mesin. Terjepit mesin? Terjepit mesin. Itu mengakibatkan kerusakan yang sangat masif ya, mulai dari tulangnya pasti patah berkeping-keping, pembuluh darahnya mungkin putus, kulitnya mungkin hilang, tendonnya mungkin putus. Itu bisa itu. Kalau trauma kecelakaan jalan raya paling sering patah tulang terbuka. Patah tulang terbuka. Tulang terbuka. Oke. Ya, tulangnya keluar, lukanya hilang, kulitnya hilang, ototnya putus dan sebagainya. Dan yang cukup sering terjadi dan sering dilupakan tuh atau tidak tertangani dengan baik adalah trauma di rumah. Paling sering apa? Jari kena pecahan gelas atau tangan kena pecahan gelas atau kena pisau. Saya baru beberapa hari ini menangani ada satu kasus seorang wanita ibu rumah tangga mengalami kecelakaan di rumah, yaitu dia memecahkan gelas, tangannya kena luka robek kecil saja di jari di punggung tangan. Oke. Berdarah, dibawa ke rumah sakit setempat, hanya dilakukan penjahitan. Oke. Ternyata setelah 1 minggu tangannya tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Oh. Dan dikirim ke saya, ternyata ototnya putus. Jadi ukuran boleh kecil lukanya, tapi dalamnya itu yang harus kita pikirkan. Oke. Nah itu kadang-kadang yang seperti itu yang kadang terlewatkan, sehingga butuh penanganan dari kami. Oke, baik ya. Dalamnya luka itu juga jadi salah satu yang cukup penting untuk memikirkan kasarnya berapa lama ini bisa sembuh luka ke depannya dok ya. Dok, ini kan ada pertanyaan bahwa sampai sekarang banyak orang yang menganggap remeh kasus kecelakaan yang melibatkan tangan. Tadi dokter Aji sempat cerita ya di rumah, kemudian luka dan sebagainya, lalu kemudian sudah selesai nih, sudah dijahit, tapi ternyata nggak bisa bergerak. Nah sebenarnya bagaimana kasus yang sering dokter Aji hadapi, terutama kecelakaan kecil di rumah selain tadi terkena pecahan, mungkin ada contoh-contoh lain yang dia berpotensi untuk membahayakan dok? Selain kena pecahan kaca, ada juga ini, biasa kecelakaan di mana kulitnya hilang, ujung jarinya ada hilang. Itu kalau kita bilang istilahnya fingertip injury. Memang sih cara paling gampang ya, kalau misalnya satu ruas jarinya kulitnya hilang adalah dipotong ruas jarinya. Oke. Ya. Tapi jangan lupa bahwa jari kita itu sangat penting sekali. Sehingga prinsip penanganannya adalah kita harus mempertahankan panjang jarinya semaksimal mungkin supaya kita bisa melakukan grip dengan baik. Oke. Nah, kalau kita akan berusaha mempertahankan dengan melakukan berbagai macam tindakan flap penutupan luka. Mulai dari diambil kulit dari punggung tangan, diambil dari perut dan lain sebagainya. Fungsinya untuk mempertahankan itu. Itu juga termasuk yang kurang tertangani dengan baik ya dok ya. Oke.
Ya. Nah, kalau seandainya kasusnya seperti itu terjadi dok di rumah, sebetulnya ya misalnya terjadi itu malam hari ya, ataupun siang hari dan sebagainya, sebaiknya pertolongan pertama untuk kasus seperti itu mesti gimana dok di rumah? Di rumah tentu kalau ada perdarahan ya di jari, tentu tutup dulu dok. Oke, kita tutup. Tutup ya, tutup bisa dengan apa yang Anda punya, bisa dengan kasa atau dengan tisu yang banyak ya. Jangan sekali-kali dicari terus dijepit, itu jangan. Jadi langsung ditutup aja, tutup yang banyak, tekan. Prinsipnya adalah balut, ditekan saja. Terus kalau perdarahannya masih banyak, dibawa ke rumah sakit segera dok. Itu dulu. Tutup, balut, dan juga ditekan sebisa mungkin supaya tidak terjadi perdarahan yang terus-terusan gitu. Betul sekali. Sambil kita siapkan kalau misalnya nanti ternyata ini nggak berhenti ya segera langsung ke rumah sakit. Harapannya kayak gitu, karena ya sobatku sekalian untuk yang mengikuti podcast ini, karena untuk zaman sekarang itu Vaskes untuk pelayanan itu sebetulnya juga banyak yang buka 24 jam. Oh iya, dan bisa dihandle. Kalau mereka ternyata mengatakan bahwa ini tidak bisa dihandle, maka akan dirujuk ke rumah sakit juga itu ya. Jadi kalau bisa sebaiknya jangan tunda, setuju nggak? Betul sekali, jangan tunda. Saya rasa hampir semua Vaskes itu sudah melayani 24 jam. Ya betul. Dan komunikasi juga sudah tidak terbatas. Jadi istilahnya harapannya adalah bisa segera tertangani dan kemudian bisa mendapatkan impact yang baik untuk kedepannya. Tadi dokter Aji sempat sampaikan bisa sampai bermasalah lalu kemudian 1 minggu tangan nggak bisa gerak ya otomatis. Iya, karena ototnya putus. Kemudian? Dan yang sayang sekali adalah tidak terdiagnosa. Baik. Jadi mungkin karena ya itu seperti saya bilang, orang sering menganggap remeh cedera pada tangan. Jadi dianggap ini cuma tangan, lukanya kecil. Tapi kan bukan kecil besarnya yang kita pikirkan, tapi seberapa berat cedera di dalamnya. Dan itu mungkin perlu penanganan yang lebih tepat. Apakah cedera itu hanya cedera yang tadi dokter sempat sampaikan, luka terbuka, benda tajam dengan benda tumpul gimana? Dengan benda tumpul juga bisa loh mengakibatkan tulang yang patah pun bisa. Tulang patah. Nah, yang sering terjadi juga ada beberapa kasus ya saya tangani adalah jatuh, tangannya bengkak, namun tidak dibawa ke dokter. Ketemu sudah lama, ternyata tulangnya patah di dalamnya. Dan pergelangan tangan ini kita punya tulang banyak sekali loh. Walaupun cuma segini ya ruangannya, itu ada 8 tulang dalam sini. Dan itu kecil-kecil sekali, namanya tulang pergelangan tangan. Itu pun kalau tak tertangani dengan baik, kedepannya bisa mengganggu fungsinya. Kerusakan sendi, kekakuan, dan tentunya mengganggu kualitas hidup ya dok ya. Baik. Jadi kalau seandainya kasusnya itu, terus tadi dokter Aji sempat sampaikan bahwa sampai terjadi bengkak, dan ada beberapa kasus kan orang sudahlah minum obat anti radang aja, kan suka gitu ya. Sementara di dalamnya itu istilahnya tulangnya patah. Fragmen dari tulangnya ternyata patah, atau mungkin ada hancur kecil dan tidak terlihat dan sebagainya gitu ya dok ya. Dan itu harus segera ditangani. Betul sekali dok. Ngomongin soal KDRT ini berarti kan sebetulnya di rumah tangga bisa terjadi banyak hal. Bisa mungkin menampar sesuatu dan kemudian tangannya jadi bermasalah gitu, atau tertekan sesuatu dok akhirnya jadi kan itu benda tumpul ya. Itu tadi dokter Jody cerita mengenai menampar sesuatu ya. Jadi ada istilahnya di ilmu bedah tangan namanya boxer fracture dok. Boxer fracture. Gimana dok? Jadi itu patah tulang pada jari kelima kita. Di sini ya. Akibat apa? Biasanya akibat orang emosi memukul tembok. Nah, tapi kenapa namanya boxer fracture? Karena sebenarnya lebih tepat dibilang amateur fracture ya. Karena kalau boxer, seorang petinju itu kalau mukul pasti pakai jari tengah yang paling ini, karena ini paling kuat. Jadi akan mukul lurus. Tapi kalau orang amatir, kalau dia emosi memukul tembok, mukulnya pasti begini, sehingga memakainya kena di sini. Gini ya dok ya. Nah, itu sering sekali loh. Sering. Jadi biasanya karena bertengkar ya, pasangan bertengkar. Dia mau meluapkan emosinya, tapi nggak mungkin memukul istrinya tuh. Mukul yang di sebelahnya tembok. Berarti yang sering terjadi boxer fracture adalah pada laki-laki? Pada laki-laki. Setelah itu malamnya ketemu saya. Malamnya ketemu dokter. Pertanyaan saya balik, pernah ketemu pasien yang kayak gitu yang wanita nggak? Karena dia menampar laki-laki? Belum. Karena biasa laki-laki ya pastor aja ya harusnya ya. Tapi ini menarik karena ada beberapa kasus yang misalnya kalau tadi dokter sebutkan itu, berarti kan kasus itu bukan terjadi 1 kali 2 kali. Istilah dengan boxer fracture itu kan berarti kan istilahnya sesuatu yang sudah ditemukan, dan itu bukan hanya di Indonesia jelas. Di luar negeri banyak juga ya. Kemudian mereka melampiaskan di tembok, atau misalnya kayak mereka yang marah dengan bosnya atau marah dengan apa, kemudian kerja dan kemudian mereka memukul tembok, itu kan bisa terjadi. Dan kalau sudah kasusnya begitu?
baiknya? Misalnya dia luka gitu kan, Ya. nah, terus dan mungkin kan nggak baikan juga pada saat itu kan, masih marah gitu kan. Sebaiknya langsung kita bawa ke rumah sakit atau kita tetap dep dan sebagainya. Menurut dokter gimana dok? Yang sering Kalau misalnya penanganan pertama, tentu kalau kita bicara mengenai patah ya, Ya. prinsip pertama adalah imobilisasi. Imobilisasi, artinya tidak boleh Tidak, jangan digerakkan dulu. gerak. Ya kita mungkin Anda bisa pasang elastik verban kalau Anda punya. Oke. Elastik verban di sana, bisa Anda kompres dingin dulu. Kompres dingin bisa juga. Kompres dingin ya, jangan kompres panas. Jangan kompres hangat. panas. Kasih kompres dingin, ya Anda kasih kompres dingin. Setelah itu, kalau sudah tenang hatinya, silahkan ketemu dokternya. Ya ketemu dokternya langsung gitu ya, penting. Tapi karena memang tadi dokter Aji sudah sempat sampaikan ini harus dilakukan pada dasarnya kan sesegera mungkin dalam Ya. tanda kutip ketemu dengan profesional ya, ketemu dengan ahlinya, kasusnya seperti itu. Ya apapun itu nanti kalau sampai ya kita tidak berharap di rumah tangga terjadi suatu KDRT Bapak dan Ibu sekalian, sobatku sekalian di sini, tapi kalau sampai itu terjadi mungkin keluarga dan yang lain-lain atau yang Anda yang sedang melihat podcast ini, jangan lupa di sini ada dokter Aji di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Oke, Dok, ada pertanyaan. Untuk menjawab stigma masyarakat ini, apakah semua kasus ortopedi memerlukan pembedahan? Oh, Nah, gimana dok? ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Ya, Jawabannya tidak, dok. oke. Jawabannya tidak. Jadi ya mungkin kalau sobatku ini ingin memahami bahwa sebenarnya tulang itu bisa loh sembuh sendiri tanpa operasi. Bisa loh. Jadi sebenarnya terus fungsinya dokter ortopedi itu apa sih sebenarnya ya loh? Jadi sebenarnya kalau orang patah tulang yang membuat tulangnya sambung, tulangnya sembuh itu bukan ortopedi, bukan, tapi pasiennya sendiri, dia sendiri. Jadi fungsi ortopedi apa? Fungsi ortopedi adalah memastikan saat tulangnya sembuh posisinya benar, sehingga fungsinya tetap baik kembali setelah patah. Cara memastikan posisinya benar gimana? Tentu mulai dengan tindakan pembedahan, kita pasang plat dan sebagainya, ataupun dengan pengegipan. Nah, jadi kalau misalnya ada ortopedi yang bilang, wah ini tulangnya nyambung karena saya, wah itu kurang tepat. Oke. Kurang tepat. Karena yang bikin sambung ya pasiennya sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tuhan Yang Maha Esa, betul. Sama seperti kulit ya dok ya, kalau seandainya kulitnya lecet sedikit, harapannya kan dia menutup dengan baik. Tapi kalau lecetnya terlalu jauh, otomatis mesti harus dijahit supaya dipertemukan dan nanti dia akan Sembuhnya benar. sembuh dengan baik. Nah, yang jadi problem Dr. Jody adalah seringkali pasien patah tulang namun tidak dibawa ke profesional. Nah, gimana dok? Karena nggak hanya di sini, tapi mungkin di daerah pelosok Indonesia dan sebagainya pun bisa mengalami. Tidak hanya di pelosok, di tengah kota pun masih ada yang seperti itu. Gimana pengalaman dokter Aji dok? Ya itu masih banyak sekali ya kita tangani kasus seperti itu. Ya. Tulangnya memang menyambung, tapi akibatnya bengkok. Tulangnya bengkok ataupun memendek atau bahkan tidak menyambung sama sekali. Bisa terjadi seperti itu. Nah kalau udah seperti itu, tentu tindakan yang harus kita lakukan, kita perbaiki sudah bukan tindakan yang simpel lagi, tapi tindakan namanya rekonstruksi. Nah, jadi yang jadi masalah adalah kalau Anda mengalami suatu trauma, Anda mengalami suatu kecelakaan, datanglah ke rumah sakit atau ke tenaga profesional setempat. Anda harus memastikan dulu bahwa ini memang patah atau tidak. Kalau patah, Anda pastikan dulu ini perlu operasi atau tidak. Karena sekali lagi tidak semua patah tulang perlu operasi. Namun dengan Anda melihat ronsennya, dengan Anda ketemu profesional, Anda tahu diagnosanya apa. Dengan kita tahu diagnosa, tentu kita tahu bagaimana cara menanganinya. Problemnya adalah kita tidak tahu diagnosa, langsung ditangani semampunya, seadanya, hasilnya tidak baik. Gitu seringkali. Bengkoknya jadi kebablasan gitu kan. Betul. Nah, Dokter Aji, tapi kalau untuk sobatku sekalian misalnya di rumah atau mungkin ada keluarga, kerabat dan yang lain-lain, ternyata ada yang sudah tadi seperti Dokter Aji katakan sudah dibawa ke istilahnya yang non profesional di bidang itu, terus kemudian sudah nyambung, tapi ternyata sekitar setahun 2 tahun kemudian kan kok jadi bengkok dan nggak nyaman. Nah, kemudian mereka mau datang ke spesialis ortopedi misalnya, mau ketemu Dokter Aji, itu prosedurnya akan seperti apa, dan nanti kemudian apakah nanti juga harapannya kan mereka ingin kembalinya normal. Nah itu kira-kira gimana dok? Wah itu sering sekali ya. Jadi sering kali itu pasien datang ke saya dengan, dok saya udah ke bapak A, B, C, D, E gitu. Ya. Katanya sih bisa sembuh dok. Ya. Tapi sekarang tangannya bengkok dan saya pengen kembali normal lagi. Itu banyak sekali. Banyak ya, oke. Tentu kalau kita sebagai dokter ya kita kan kita tidak pernah menjanjikan bahwa kamu pasti sembuh, tidak. Karena sekali lagi kesembuhan di tangan Tuhan ya. Tapi yang bisa kita janjikan adalah usahanya pasti paling maksimal. Ya. Dan beberapa kasus itu ya nggak cuma berapa, banyak kasus seperti itu sih kita syukurnya selalu bisa kita kembalikan ke normal lagi tuh bisa.
Oke. Intinya bisa. Baik. Tapi dengan beberapa catatan dok ya, itu tergantung dari modal awalnya seperti apa. Oke, baik. Jadi kalau sebenarnya sobatku sekalian ada yang bingung dengan kondisi yang seperti itu, ya saya pikir kalaupun toh datang dengan ahlinya, misalnya katakanlah datang ke dokter Aji atau ke dokter ortopedi dan meminta advice dan sebagainya, saya pikir tidak dalam saat yang bersamaan akan ketok palu untuk operasi dok ya. Pasti kan akan ada konsultasi dulu. Tentu. Akan konsultasi, dokter ortopedi juga tidak akan memberikan ada judgement untuk mengatakan salah sendiri kenapa dibawa. Jangan berpikir negatif dulu, tapi harapannya adalah betul-betul bisa dikomunikasikan gitu ya dok ya. Betul. Oke, supaya nanti ke depan bisa tetap nanti kalau kondisinya harus dilakukan tindakannya seperti apa, dan itu pun pasti juga akan ada yang namanya consent pasien dengan dokter harus yakin dulu tentang rencana prosedur untuk mendapatkan quality of life yang lebih baik di kemudian hari. Gitu ya dok ya. Betul. Oke. Dok, pertanyaan terakhir ini bagaimana pesan dari dokter Aji untuk upper limb safety mungkin bagi para pekerja, pengendara maupun pekerja di rumah dan sebagainya. Silakan dok. Baik. Untuk upper limb sendiri ya seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya di tangan kita ini banyak sekali struktur penting yang kompleks. Dan tangan, siapa sih orang yang tidak pernah menggunakan tangan untuk bekerja, ya kan? Jadi kalau saya boleh saran, apabila Anda punya tangan yang sempurna, sayangilah tangan Anda. Setiap Anda mengeluhkan ada keluhan apapun di tangan, ada trauma, Anda mengalami kesemutan, Anda mengalami kejatuhan sesuatu, ketemulah ke profesional. Karena walaupun tangan kita kecil, namun resiko untuk mengalami kekakuan sendi atau stiffness itu sangat besar. Oke. Apabila tidak ditangani dengan baik. Dan itu yang ingin kita cegah supaya tangan bisa berfungsi dengan baik lagi. Oke. Semakin cepat pada saat terjadi suatu keluhan, kemudian semakin cepat bertemu dengan profesional kan harapannya semakin cepat tertangani, setuju ya? Betul sekali. Oke. Dok, tadi ada satu hal yang saya menggelitik sekali, saya lupa. Kan dokter sempat mengatakan bahwa ini kan untuk safety-nya tinggi. Bagaimana dengan tadi kasus-kasus mereka yang terjepit? Itu kan sebetulnya harus menggunakan APD ya. Dalam tanda kutip mereka misalnya kayak pekerja di pabrik dan sebagainya. Apakah itu juga salah satu pelindung yang mereka gunakan itu juga betul-betul akan meminimalisir terjadi suatu kecelakaan? Kira-kira gimana dok? Kalau menurut saya apabila kita bekerja di suatu perusahaan atau pabrik yang memang sudah punya standar operasional prosedur yang baik, tentu kejadian seperti ini bisa diminimalisir ya dokter Jody ya. Seperti ya masa sih tangan bisa kejepit ya. Tapi pada kenyataannya itu ada. Biasanya itu terjadi kenapa? Karena satu, too tired, terlalu capek. Capek? Iya, terlalu capek. Bekerja lembur. Yang ketiga adalah biasanya ya lalai ya dan tidak mengetahui SOP. Rasanya seperti itu. Sehingga pentingnya kita mengikuti SOP untuk teman-teman yang bekerja di pabrik. Ya, seperti itu. Jangan bergerak berdasarkan biasanya, setuju? Betul sekali. Biasanya nggak apa-apa kok gitu kan. Ya sekarang lagi nggak biasa gitu kan. Kebetulan kamu nggak biasa. Kebetulan nggak biasa, oke. Dan tiba-tiba ada something dia kemudian kena. Karena harapannya kan dengan tangan ini dia bisa melakukan segala macam hal ya. Untuk aktivitas, untuk makan dan yang lain-lain gitu kan ya. Paling sering kasus kalau di pabrik itu kejepit. Kejepit ya dok ya? Kejepit mesin, masuk ke dalam. Jadi dia biasanya tuh berkasus pabrik tekstil ya. Tekstil ya. Oke. Masukin mesin, cet, ngobrol masuk. Oh, oke. Nah, gitu. Kalau pabrik pemotongan kayu, ya itu kayu kan kalau kita motong kayu kan, kan, motong, jempolnya potong. Dan itu biasanya. Dan pengalaman dokter, mereka yang kecelakaan seperti itu biasanya mereka pakai APD yang baik atau tidak? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Nah, oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sobatku sekalian yang kami kasihi, harapannya adalah sayangilah diri Anda dan selalu mematuhi prosedur yang baik untuk seandainya kita mau bekerja dok ya. Love your hand, love your finger. Nah, and love your family. Ya harapannya betul-betul kita bisa menjaga ya dok ya, karena safety itu kan sebetulnya di atas segala-galanya. Bukan cuma comfortability ya, memang tapi kalau misalnya safety kemudian bermasalah kayak tadi dokter Aji sempat cerita, ngobrol sama temennya dan tiba-tiba karena itu kan hal terbiasa kan. Saat masukin sesuatu gitu kan hal yang biasa dia melakukan. Dia sudah karena menurut mereka itu hal yang biasa ya. Jadi udah biasa seperti ini. Sekali waktu ya itu nggak biasa. Oke. Jadi bermasalah nantinya. Oke, kalau gitu. Ya, Dokter Aji, sekian podcast kita yang sangat menarik. Ya, harapannya sebetulnya ini benar-benar bisa memberikan edukasi kepada sobatku sekalian yang mungkin banyak sekali ingin mengetahui bagaimana kalau seandainya sampai terjadi kecelakaan dan yang lain-lain. Karena kan harapannya ini bisa menjadi suatu ajang edukasi dan supaya masyarakat yang luas, bukan hanya sobatku tapi juga semua masyarakat di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara yang melihat ini bisa mendapatkan edukasi yang baik seputar ortopedi dan traumatologi
khususnya tadi di bidang upper limb and microsurgery gitu ya. Oke. Sobatku sekalian, demikian podcast saya dengan Dr. Setiaji Hadonoto, spesialis ortopedi traumatologi, konsultan upper limb and microsurgery. Senang sekali kita bisa berbicara banyak tentang hal-hal simple ya, tapi sebetulnya itu bisa bermakna jauh ke depan, dan semoga nanti di kemudian hari kita bisa banyak sekali bisa berkomunikasi tentang hal ini, Dok, membicarakan banyak hal tentang microsurgery khususnya operasi seperti apa yang jenis yang lain. Harapannya nanti kita bisa memenuhi ekspektasi dari sobatku sekalian tentang materi yang bisa kita sampaikan di sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Aji. Jangan lupa sobatku sekalian untuk memfollow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya dari YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan dengan tema podcast yang lebih menarik, yang lebih aktual, dan juga terpercaya untuk sobatku sekalian. Salam hangat dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, dan salam teduh untuk sembuh.